kami di podcast Pers BD episode 23 bersama saya Sri Radi dan rekan saya Dan saya Lima. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, itu Kak Ningrum dari alumni BDP Wanska. Hai. Halo Kak Ningrum. Halo. Nah, Kak gimana nih kabarnya sekarang? Oke, kalau kakak baik-baik saja nih. Kalau kalian gimana? Baik banget Kak. Baik juga. Nah, aku mau nanya nih, Kakak kesibukannya apa nih sekarang? Nah, kakak itu kakak kerja sambil buka usaha nih. Dan kerjaan utama kakak itu kakak kerja di BPR, Pendidikan Rakyat dan usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan itu apa tuh Kak? Nah, kak usahanya itu jualan kerupuk. Nah, Kalau boleh tahu, kakak pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam membawa jalan usaha kakak? tentunya banyak sekali nih perjalanan kakak dalam dunia bisnis kecilan ini, jualan kerupuk nih, dimana banyak banget nih dalam persaingan di dunia jualan ini. Cuma jualan kerupuk ini kita kan banyak banget orang-orang yang jualan kerupuk, dimana untuk modalnya itu pun kerupuk itu kan sangat kecil modalnya, dimana untuk jualan kerupuk itu kan banyak peminatnya. Karena dengan modal yang sangat kecil kita dapat untung yang sangat besar, gitu. Dan banyak pasti kalau kita makan itu pasti kebanyakan orang itu lebih enak dengan makan kerupuk. Jadinya kita punya prinsip nih untuk mendingan kakak jualan kerupuk daripada jualan yang lain dengan modal yang sedikit dan diselingi dengan bekerja. Kalau boleh tahu, kakak jualan kerupuk apa sih, jenis-jenisnya apa gitu, dari mulai harga berapa? Kakak jualan kerupuk itu banyak jenisnya dan harganya itu sama sih sebenarnya dengan harga-harga pasaran. Terus kakak jualan kerupuk jenisnya itu banyak, ada kerupuk udang, kerupuk mie, terus kerupuk pedas manis, banyak banget sih sebenarnya. Dan harganya itu dari tidak seharga mahal-mahal banget, cuma 1.000 udah dapat satu kerupuk. Nah, kalau boleh tahu nih, kakak dapat kerupuk itu dari bikin. Untuk kerupuk itu kakak bikin sendiri, terus tuh kakak bikin, terus tuh kakak langsung nih jualan ke nasabah-nasabah, pedagang-pedagang di sekitaran yang kakak lewati. Jadi kakak langsung mengalirkan ke sana berarti. Iya. Atau ada lagi yang di seksi transportasi mungkin, atau dengan kakak sendiri? Dengan saya secara langsung sambil bekerja sambil jualan. Kakak punya ide dari mana memulai bisnis ini? Idenya itu sih sebenarnya dari keinginan diri sendiri sih ya, cara gimana. Gini loh, dulu kan kakak disuruh sama orang tua kalau mau kuliah dia sendiri, jadinya kakak ingin banget kalau punya usaha sendiri untuk mendapatkan uang penghasilan tambahan nih. Jadinya kakak ingin buat usaha kecil-kecilan, tapi ya untungnya lebih banyak lah. Iya. Sedikit berdampak lah untuk ekonomi saya. Ya, sembari. Dari pengalaman kakak berjualan, kakak pernah nggak sih mengalami kendala? Kendala banyak banget sih nah terutama di musim hujan ya. Di musim hujan kita bawa kerupuk itu kan riskan. Kalau kerupuk itu kena air pasti akan melaju. Nah, jadi di saat musim hujan itu pasti kita ada kendala. Terus tuh kendalanya itu banyak pesaing sih ya, pesaing orang-orang Jawa itu kita harus kuat tuh dalam berbisnis, bersaing dengan orang itu. Orang biasa kan jualan kerupuk tuh kebanyakan orang Jawa nih ya. Kalau gimana? Kalau orang Jawa itu dia tuh bagus deh. Kalau dia pedagang beli di sana, kalau nggak laku dia bisa ambil. Kalau di kakak itu karena kita jual sendiri harus muter-muter gitu kan kita nggak bisa kayak gitu. Kalau dijual dia jual aja langsung, kadang kalau nggak habis itu tergantung waktunya dagang tuh. Usahanya dagang sendiri gimana caranya jual dia habis itu. Kalau layu kakak
nggak bisa nih ngambil no kartu. Kalau misalkan kakak bisa kasih tips nih untuk para penonton atau buat adik-adiknya yang masih sekolah di Wanska, tips apa nih yang bikin kakak jadi sukses seperti ini? Nah, untuk adik-adik Wanska di sini ya, jangan pernah tetap ragu nih dalam memikirkan bisnis untuk kalian itu banyak banget kalian masih muda, tetap biarpun kalian masih bekerja, masih sekolah, kalian bisa kok membuat peluang bisnis. Mulai dari kecil-kecilan aja, contohnya usaha itu banyak seperti jualan pupuk, jualan aksesoris, jualan baju, itu banyak. Mari kita bisnis untuk memperbanyak peluang ekonomi kita menjadi Coba kita gengsi ya, ada usaha lain yang bisa kita pakai, coba bisa kembangkan bisnis. Kita juga harus belajar ya bagaimana cara mengelola bisnis. Iya, benar banget sih. Ilmu yang kita dapat dari jurusan kita ini bermanfaat banget nggak sih kalau bikin bisnis? Iya. banget sih ya, karena banyak banget. Pasti kita kalau udah misalnya ibu rumah tangga nih ya, kita udah ibu rumah tangga. Nah, masa kita harus minta aja ke suami, ke orang tua, kan nggak mungkin nih. Pasti kita apa sih yang mau kita kerjain biar punya aja kita uang, tapi biar bisa juga kita mengurus rumah tangga, mengurus anak. Pasti kita perlu memikirkan usaha kecil-kecilan. Wah, keren banget nih dari Kak Ningrum. Kalau dari misalkan kakak dikasih kesempatan untuk balik ke SMK lagi, kakak pengen ngulangin berbisnis apa sih kalau boleh tahu? Kalau balik ke SMK, mungkin kakak ingin buat berbisnis. Mungkin, Gen Z tuh pasti suka nih kayak aksesoris nih ya, aksesoris pasti suka pas puber-pubernya nih, masa cantik-cantiknya pasti dia ingin berhias lah biar cantik. Nah, pasti dia pingin buka usaha. Kalau kakak sih pingin buka usaha jualan ini sih, aksesoris seperti anting, gelang, cincin. Pastinya itu banyak sih, tapi dengan catatan jualan murah kayak gitu ya, nggak menguras kantong sih. Kan zaman sekarang tuh banyak nih aksesoris yang satu anting aja dapat 5.000. Nah, itu kan iya. Mungkin kakak kalau mau balik ke dunia SMK, mungkin kakak ingin jualan aksesoris. Keren banget ya, kalau kakaknya jual kita juga bakal beli pasti ya. Iya, bakal nggak mau ketinggalan ya kan. Keren kan? Nah, kalau untuk kakak bisa nggak nanti pesan dan kesan untuk podcast ini? Oke, kesan kakak untuk podcast ini untuk murid-murid di khususnya jurusan bisnis digital, jangan pernah nyerah. Kalian tidak salah dengan jurusan ini. Kalian bagus memilih jurusan ini karena banyak banget pelajaran dan peluang-peluang yang kalian dapatkan. Dan nanti di saat kalian, seperti saya tadi bilang, nanti pas kalian berumah tangga, ini pelajaran-pelajaran dalam bisnis ini kalian akan kembangkan dalam di dunia bekerja maupun berumah tangga. Wah, tidak terasa ya sampai di penghujung podcast. Gimana ya? Baik, sampai jumpa sahabat Wanska di episode berikutnya. Sekian dulu bincang-bincang kita kali ini. Bye-bye. Bye-bye.